wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera. Terima kasih Pak Purba dan Ibu Kader atas waktunya Ibu Bidan Desa untuk menerima kami dari Puskesmas Bandar Sekujang. Dalam rangka kegiatan kita hari ini, kita ingin mengadakan suatu diskusi kecil yang namanya FGD, Fokus Grup Diskusi. Mungkin atau ada kendala-kendala selama ini terkait pelayanan kesehatan. Nah, kita gunakan di sini, kita diskusi, kita cari mungkin apa penyebab masalahnya, kemudian solusi yang mungkin dilaksanakan di 2025 ya Ibu. Kita masuk ke yang pertama, mungkin tentang stunting. Kira-kira ibu-ibu, di pemikiran ibu-ibu stunting itu apa? Mungkin dari Bu Yanti dulu. Tidak sesuai umur anak dengan berat badan, tumbuh kembang. Kalau Pak Purba Pak? Ya sama juga. Oh, versi Bapak. Ya itu juga tadi Tumbuh kembangnya badannya itu nggak sesuai dengan umurnya. sama tumbuh kembangnya juga gitu. Kembangnya dan ada pengaruh ke tinggi. Ada. Nah, pengaruh juga ke tinggi kalau kita tinggi. Iya, pendek dia, nggak sesuai. Batasan tingginya, ibu-ibu ingat? Yang tidak normal itu yang gimana kalau kita lihat ke KNS? Ada. Yang nggak apa-apa, yang sepemahaman ibu aja. Nah, di bawah garis merah ya. Oke, nanti kalau ibu di sama di bawah garis merah ya. Stunting itu gangguan pertumbuhan tingginya tidak sesuai dengan usianya. Jadi dia termasuk kondisi kekurangan gizi yang kronis. Nah, itu memang bisa menyebabkan berbagai dampak yang kurang bagus. Nah, kira-kira untuk penyebab stunting, ibu ada yang tahu penyebab stunting? Mungkin Lambung apa? Kalau di gizi kayaknya tercukupi gitu. Tapi kebersihannya tuh, kebersihan dari orang tuanya. Nah, lingkungannya itu kan yang menyebabkan sering sakit anaknya. Mungkin Bu siapa waktu itu? Suwarni. Nah, Bu Suwarni, kira-kira pengalaman Ibu yang kayak mana tuh kebersihan lingkungannya? Kebersihan di lingkungannya itu sering jorok, makan nanti anak-anaknya megang-megang sembarangan, makan buat nggak nyuci tangan. Ini nggak jadi gizi bilang ya kan? Jadi ampas semua. Mencret lah. Ya, makanya sering mencret, muntaber gitu yang sering. Iya, itu jadinya kuranglah berat badannya tadi. Kurang ya, berarti akibat dari lingkungan fisiknya ya Bu ya. Kalau yang lain kira-kira ada nggak penyebab stunting yang bisa? Ya aku rasa itulah kayak makanannya ya kayak mana lah mungkin, apalagi kita kayak di PT-PT ini tahu lah Bu, gaji kan bulanan, dibayar utang ke warung, jadinya untuk beli ikan mungkin nggak lagi, jadinya cuma meramban lah, kayak mana lah daun ubi yang dicari, itu direbus gitu, apalagi kata kayak orang yes gitu lah ibaratnya, ya kan cuma daun ubi aja direbus gitu, kayak mana lah apa gitu, memang bagus sih cair daun ubi itu, tapi kalau cuma itu nggak ada protein lain kayak misalnya tahu, tempe, ikan gitu, itu yang buat kendala. Berarti di lingkungan sama makanan ya? Iya, tidak tahuan tentang gizi. Misalnya ibunya, seorang ibu itu tidak tahu dia mengolah gitu. Misalnya daun ubi itu kan diolah, tapi dia cuma direbus saja kan, bisa dikasih kelapa kan gitu. Orang itu cuma direbus gitu aja, saya nampak sendiri loh Dok. Direbus gitu aja, kuahnya kasih ke bayinya itu. Itu yang di Ciburu waktu di Pemandu itu, yang 2 tahun yang lalu Dok. Saya nampak di dapurnya itu, berarti ini Bu kasih, iya Bu katanya. Berarti kan kasih tahu Bu, cara mengolahnya bukan gitu. Bisa dikasih kelapa, kan bisa dikasih tomat, kan enak dia. Tahu itu pun Bu direbus gitu aja. Tidak tahu dia cara mengolah, itulah nggak tahu ya cara gizi itu. Aja mungkin ya kan? Nah, tidak tahu gizi itu yang gizinya. Kalau jenis makanan yang bergizi itu ibu-ibunya tahu nggak? Banyak, dari protein ikan. Ya, ibu-ibunya tahu. Ibu-ibunya itu tahu, cuman cara mengolahnya itu dia nggak tahu. Tahu dia. Baik. Oh, dari Bu apa? Titiar. Ya, oke. Titiar nih. Lingkungan, makanan ya. Iya, makanan gizi. Nah, apa kira-kira lagi yang kira-kira bisa menyebabkan stunting?
mungkin yang sebagian nggak peraturan apa banyak main kadang anak-anak ini kan nggak kurang istirahat, kurang makannya nggak teratur. Ini kan perlu juga ada tambahan ya, tapi susu atau buah atau apa kan itu kan harus apa juga. Itulah yang perlu di apa kan juga itu sama anak-anak biar tambah gizi. Tambahan ya, Tambahan tambahan. Oh betul. Empat sehat 5 sempurna dok. Nah, itu kira-kira selama ini kurang nggak itu Pak? nah, mungkin nggak ada kurang Iya, memang nggak ada. nggak ada Sebagian, Bu, sebagian. Jarang lah mungkin ya kan dilengkapi sama buah itu. Kalau dari Bu Arika, Ini sharing dan ingin menambahkan, bisa jadi mungkin dari faktor dari ibu hamilnya. Nah, ibu hamilnya kalau dia ibu hamil kan biasanya itu melahirkan dengan anak yang stunting. Anak kalau penyebab yang lain kira-kira ada nggak? Itu yang Karena kita tahu stunting ini banyak faktor yang pengaruhi. Nah kalau misalnya terkait infeksi itu, kira-kira ada hubungan nggak ya terhadap stunting? Infeksi itu pada anak balita, misalnya tadi kayak Iya. TBC, kayak apa? Sakit Menurut Bapak Ibu ada nggak pengaruhnya? Misalnya sering-sering mencret. ada pasti ada. Makanya tadi kan ada infeksi saluran saluran kemih dia. saluran pernapasan aja kan udah pengaruh juga Bu Diare. ke kesehatan atau perkembangan bayi kan. Kira-kira besar nggak pengaruhnya Pak? Besar lah Bu. Iya. menambahkan sedikit contoh dikatakan ibu tadi wajah kebersihannya Bu ya. Itu kan termasuk PABS ya Bu ya. Iya. Kalau kita jaga gizi anak tersebut tetapi kita tidak menjaga PABS-nya, kebersihannya, bisa jadi anak tuh misalnya susu lah Bu. Kadang saya selalu melihat pakai dot tapi tidak tutup. Nah, kita kan nggak tahu ada lalat. Terus kita kasihkan ke anak. Jadi masuklah kadang kuman-kuman yang tidak baik menyebabkan dia mencret. Jadi karena dia sering sakit turun dan itu bisa menjadi pengaruh ke nanti ke stunting gitu. Nah sekarang ada ini pernyataan asap itu bisa membuat stunting. Nah kira-kira menurut pemikiran Bapak Ibu gimana? Bisa. Pengaruh nggak asap? Pengaruh. Mungkin bisa Bu apa dulu? Ya, asap saya boleh. Menurut Ibu gimana? Yang mengenai pernyataan itu, kira-kira berdampak nggak untuk stunting? Mungkin nanti Menurut pengalaman saya gini Bu, anak itu datang ke klinik, dia berobat. Saya tanya, bapaknya merokok. Iya Pak, mulai dari bapak merokok itu dihirup anaknya. Anaknya terjadi batuk-batuk, berkepanjangan terjadi infeksi paru. banyak nggak yang merokok? Rata-rata. Banyak Bu. Merokoknya di dalam rumah pula dong. Jadi dihirup anaknya kan? Iya, jadi penghirup Lebih perokok. parahnya yang ngirup daripada yang merokok. Betul Pak. Betul. Jadi Bapak Ibu sepakat asap itu bisa mempengaruhi terhadap kejadian stunting kita. Sepakat dong. Faktor ASI bagaimana? ASI, air susu ibu itu termasuk ke gizi apakah? Iya ya, ngaruh ya. Iya. Kalau yang nggak ASI eksklusif, kalau nggak dapat ASI lebih gampang ya. Oke baik. Nah, stunting ini risikonya apa yang kira-kira bisa kita samakan persepsi di sini? Dampak stunting itu apa gitu terhadap anak-anak? Mungkin bisa ada yang bisa menyampaikan pendapat. perkembangan otaknya, Perkembangan otaknya buat. cara pikirnya tuh jadi lambat. Jadi intinya, jadi kalau udah kena stunting ini udah semua lah dia ketinggalan dari Iya kawannya. Iya. Dari seusianya gitu. apapun ini udah pas ketinggalan dia kalau itu yang namanya stunting. Cara seusianya. Cara ngomong, cara bilang Terlambat jalan. sama dia. Pasti itulah risikonya. Jadi kalau kita udah tahu nih penyebab stunting itu macam-macam, dampaknya apa? Ini untuk solusi terhadap stunting ini. Boleh dari siapa dulu? Ya lah. Boleh dari Kok solusinya kan seperti yang udah kita sampaikan tadi apa gejala-gejala untuk menyebabkan stunting. Jadi dari mulai dari kehamilan kan seperti yang dibilang ibu tadi, sedangkan anak dari sekarang udah dipersiapkan untuk menghindari stunting ini kan. Umur 12 tahun itu dikasih untuk penambah darah. Jadi itu yang perlu disampaikan juga sama kadar-kadar kita nanti sini. Ya, kalau ada yang hamil-hamil muda, ya sampaikanlah apa yang perlu dibutuhkan untuk
ibu hamil muda ini biar anaknya nanti sehat sampai ya Lahir. Itu kalau dari saya. Kehamilannya ya. Iya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Bu, apa? Kita diskusi sama. Pertama memberikan ASI eksklusif pertama itu sejak lahir gitu. Kedua membantu orang tua membantu perkembangan anak, tumbuh kembangnya. Ketiga memberikan gizi tambahan kepada anak biar mencegah stunting tadi. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk supaya orang tuanya ini mau bawa anaknya ke posyandu? Ada usulan nggak? Mungkin Bu apa? Kasih denda. Iya. Enggak lah, door Kasih prize. denda. Misalnya perusahaan kasih denda kalau nggak dibayar imunisasi disuruh keluar, nggak usah boleh kerja lagi. Bisa juga kita sampaikan juga nanti itu Iya, seperti begitu. Mas Feran kan juga diwajibkan anaknya itu posyandu. harus ikut posyandu mulai dari ibu hamilnya kan. Usulan-usulan yang mungkin dari sisi yang berbeda. Gini aja lah, memberikan edukasi kepada orang tua itu bagaimana nanti dampak tidak diimunisasi anak itu, bisa menimbulkan kecacatan, sakit-sakitan gitu. Betul. Kan nggak mempan juga. Nggak mempan. Makanya kita kasih edukasi gitu sama orang tuanya. Oke, edukasi nggak mempan nih kata Bu Suwardi. Nah, kira-kira apa? Kita ke rumah lah. Jadi membuat kayak semacam kayak himbauan ya Pak ya, di mana anak yang 0 sampai 5 tahun itu nanti pada saat posyandu dianjurkan untuk datang posyandu. Begitu juga dengan ibu-ibu hamil. Dan ibu-ibu kader ini ke perpanjangan dari tangan kami dari Puskesmas nih. Ibu-ibu juga bisa menyampaikan kalau anak-anak yang sekolahnya SMP SMA ini kan dia kan posyandu nih. Jadi bisa dihimbaukan juga kepada ibu kader untuk memberikan tablet tambah darah. Ada membuat seperti inovasi. Kan misalnya ada dibuat himbauan nih supaya seluruh anak yang 0 sampai 5 tahun atau posyandu itu nanti didata Bu. Yang mana tahu nanti kan di antara 12 bulan itu ada 8 kali dia absen hadir. Jadi bisa jadi kita nanti buat semacam dopres. Udara tidak dibawa ya memberikan sanksi Kalau nggak mau bikin peringatan mati. peringatan kan gara-gara apa juga nih karyawan itu bisa berupa surat teguran pertama kan atau terakhirnya peringatan. Terus saja kita buat Bu. Terus saya tanda tangan nanti. Keren. Iya. Keren kita punya Pak KPU nih. Memang harus ini jadi orang pun nggak Takut. Takut serius gitu, Iya. buktinya ada Nah, tanda dia tangan. kan pengen masih kerja di sini kan. kan betul-betul serius dia jadinya. Nah, kalau program inovasi kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Sertifikat itulah Sertifikat itu. Sertifikat tadi lah, Pemberian sertifikat itu. penghargaan. dengan Doorpress lah. Perlu kita bikin ya judul inovasinya untuk tahun depan nih 2025. Ini dengan coba kita kembangkan, kita bentuk dalam suatu desain, namanya desain rancangan inovasi, rancangan kegiatan di 2025 terkait gizi ya, khususnya gizi untuk balita di kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih Pak Purba, Ya, Bu. Bu Suwardi, Bu Tuti, Bu Jini, Bu Yanti tersayang yang dari dulu juga Mama. Bu Nina. Ini mama. Ya, ini Mama Bu Arika ya dari Puskesmas gizinya atas masukannya, diskusinya, waktunya. Baiklah kita tutup fokus grup diskusi kita ini. Terima kasih dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.